Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, terima kasih. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua, itu menggunakan absensi. Yang pertama, Ahmad Habibullah, Muhammad Muhsin Al-Abrar, Ahmad Reza Sulianto, Muhammad Hoirul Rosikin, Rizky Ramadhani, Alfian Dafarifaldi, Rio Ria Adi Bepastio, Dian Fahira, Nenek Purwati, Safiyah Rifatul Laili, Sulfa Sahidah. Baik, karena sudah masuk semua, maka Bapak juga akan mengecek kerapian kalian semua. Silakan berdiri. Baik, karena sudah rapi semua, kita duduk kembali untuk memulai KBM atau pembelajaran pada pagi ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung dari ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Terus dilanjut dengan kebiasaan kalian dengan membaca surat pendek, yaitu sekarang bacaan Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang kemarin. Jadi kita akan membahas yang namanya jujur, ya. Membahas yang namanya jujur dan menepati janji. Jadi jujur dan menepati janji, di sini kita akan lebih mengupayakan atau lebih meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadikan salah satu kejujuran yang memang dijadikan suri teladan oleh umat Islam yang ada di dunia. Jadi kalian harus menepati atau mengikuti atau
meneladani, yaitu perbuatan-perbuatan Rasulullah, sehingga kalian bisa jujur dan menepati janji. Artinya kalian tidak pernah bohong terhadap sesama manusia, terutama kepada orang tua ataupun kepada guru dan yang lainnya. Jadi ketika berbicara terkait jujur dan menepati di sini, pasti ada yang namanya konsep. Dengan adanya konsep di sini, maka kalian bisa apa? Bisa nantinya bersikap jujur karena sudah ada konsep. Sudah ada konsep. Jadi kalian harus betul-betul memperbaiki perilaku kalian. Jadi seandainya kalian di waktu sebelum melanjutkan kepada di SMP atau sebelum atau di masih SD tidak pernah mengatakan atau tidak pernah jujur atau tidak pernah menepati janji, maka dengan hari ini juga kalian harus bisa membuat konsep atau peta konsep untuk bagaimana kalian semua para siswa dan siswi bisa menepati janji atau bisa jujur dan menepati janji. Jadi ada konsep di sini yang sudah ada di PowerPoint depan itu. Jadi perhatikan semua, bahwasanya dengan peta atau peta konsep jujur dan menepati janji. Ada yang namanya ketika ada konsep, ya, ketika ada konsep berarti ada jujur dan menepati janji di sana. Nah, ketika para siswa dan siswi sudah mempunyai konsep, sudah mempunyai peta, maka ada yang namanya dilanjut dengan pengerti. Ada nanti kita akan membahas yang namanya pengertian jujur. Ada juga yang namanya klasifikasi jujur. Terus ada nanti yang namanya hikmah berperilaku jujur, dan juga ada yang namanya implementasi perilaku jujur itu nanti. Ya, kita akan mengenal itu semua. Terus dengan adanya pengertian jujur yang pertama tadi, para siswa semua, ya, jujur adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Nah, jadi kalian semua para siswa, para anak-anakku sekalian, ketika kalian bersikap jujur, ketika kalian tahu, mengerti dengan pengertian sikap jujur di sini, maka kalian harus mempunyai sikap yang dimiliki atau sikap yang berpijak atau sikap untuk kebenaran. Jadi ketika kalian sudah mau jujur, berarti kalian tidak ada pemalsuan kata, tidak ada yang namanya kalian berpura-pura, nah, tidak ada. Jadi kalian betul-betul hasil murni dengan apa yang kalian sudah diberikan. Contoh, ketika kalian jujur, contoh ini, ketika kalian jujur, maka ketika kalian melakukan sikap jujur, kalian sudah paham terhadap pengertian jujur, maka kalian para siswa dan siswi ketika berada di sekolah, ketika berada di pondok, maka sikap jujur itu harus dilaksanakan, harus dipraktekkan. Dengan apa? Ketika kalian melaksanakan di sekolah, ketika para siswa ini semua melakukan sikap jujur yang tertanam pada diri kalian semua, ketika ibu guru di sekolah
memberikan tugas kepada kalian semua, kepada anak-anakku semua ini, maka ketika guru bilang jangan menyontek, jangan melihat buku. Oleh karena itu kalian semua kalau mempunyai inisiatif, mempunyai sikap jujur yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian semua betul-betul tidak menyuntik ketika melakukan atau ketika mengerjakan tugas, karena sudah diperingati oleh gurunya, mengerjakan dengan sejujurnya kalian. Paham? Nah, seperti itu. Begitu juga contohnya ketika kalian berada di rumah. Ya, ketika kalian berada di rumah, maka ada seorang guru berpesan kepada kepada orang tua kalian, maka kalian juga harus mempunyai yang namanya sikap jujur juga. Ya, ingat ini, harus jujur. Jadi kalian juga mempunyai sikap jujur. Contohnya ketika kalian di sekolah, pulang ke rumah, ketika guru menitip pesan kepada orang tua, maka pesan yang sudah disampaikan oleh guru kepada orang tua itu jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan ditambah. Itu pokoknya seperti itu. Kalau kalian mempunyai sikap jujur dan betul-betul memperlakukan atau mengikuti suri teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perlu diingat ini. Jadi kalian harus betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang guru. Misalkan guru pesan kepada orang tua, bilang kepada orang tuanya bahwasanya di sekolah besok ada pertemuan wali murid, pertemuan wali murid untuk membicarakan terkait kegiatan atau ekskul di sekolah. Jadi ketika mengatakan seperti itu, maka ketika nyampe ke orang tua juga seperti itu. Jangan ditambah, apalagi tidak disampaikan, itu tidak boleh. Kalian harus betul-betul. Dan contoh lagi, ketika kalian berada di rumah, ketika disuruh beli atau beli micin atau beli apa dan sebagainya, maka sikap jujurnya harus ada pada diri kalian. Ya, misalkan kalian disuruh beli beli di toko. Nah, ketika beli di toko, maka misalkan beli 25.000, maka harus kalian mengembalikan misalkan uang yang pertama dikasih dari orang tua kepada kalian 50.000. Nah, yang akan dikembalikan adalah berapa? 25. Jadi harga itu jangan ditambah. Misalkan harga 25 dibilang harga 30, itu tidak boleh para anak-anakku sekalian. Tidak boleh. Harus harus kalian bisa membedakan jujur dan menepati janji. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya membaca surat Al-Ahzab 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Jadi Allah di sini menerangkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kalian merasa orang-orang yang beriman semua, maka para siswa ini seharusnya sudah mengikuti apa yang sudah dikatakan saya tadi, yaitu mengikuti suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu yang harus kita ikuti. Karena apa? Kalian orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan Rasul itu dijadikan suri tauladan yang memang patut untuk ditiru di dalam kehidupan kalian selama berada di dunia ini. Paham? Baik. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di sini sudah jelas. Jadi Al-Quran sudah jelas memerintahkan kepada kalian orang-orang yang beriman. Maka kalian harus betul-betul mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Kalau sudah tidak benar, berarti tidak boleh, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kalian semua harus perkataan kalian harus dijaga. Kalau sekiranya perkataan itu tidak baik, maka jangan diucapkan, jangan dikeluarkan. Nah, seperti itu. Karena ini sudah Al-Quran sudah jelas. Ini untuk orang-orang yang beriman. Karena kalian sudah termasuk orang-orang yang beriman ketika kalian sudah bersaksi dengan dasar kalian selaku orang Islam. Jadi dengan dasar kalian mengucapkan dua kalimat syahadat yang dikenal dengan syahadatain, berarti kalian sudah bersaksi bahwasanya Allah itu satu. Ketika kalian sudah bersaksi, maka patutlah kalian mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, termasuk ini sudah termasuk orang-orang yang beriman. Termasuk orang-orang yang beriman. Juga dilanjut juga di dalam Al-Quran yang dikenal di Al-Imran, surat Al-Imran. Di sini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Jadi di surat Al-Imran ini sudah dijelaskan firman Allah itu di Al-Imran sudah dijelaskan innal ladzina yashtaruna. Di sini. Jadi kalian anak-anakku sekalian harus betul-betul memperhatikan bahwasanya apa yang sudah ada di dalam Al-Quran itu bukan perkataan yang dibuat-buat, tapi itu betul murni yang betul harus kita laksanakan atau dijadikan pedoman. Karena kalau sebenarnya dijadikan pedoman. Jadi innal ladzina yashtaruna di sini. Ketika innal ladzina yashtaruna, maka kalian semua harus apa? Sesungguhnya. Jadi artinya di sini sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, di sini sudah jelas para anak-anakku sekalian, ya, sudah jelas. Nah, sudah jelas di sini. Di sini sudah jelas di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, dengan mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Jadi tadi bagian di akhirat, tidak mempunyai bagian di akhirat. Allah tidak akan
menyapa. Ya, Allah juga tidak akan menyapa. Allah tidak akan menyapa, membiarkan orang-orang yang seperti itu. Maka akan harus betul-betul menjaga terhadap apa yang sudah kalian alami atau dijalani di dalam kehidupan di dunia ini. Juga di As-Saffat, surat As-Saffat ayat 61, di sini juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, tetap. Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad itu orang-orang yang beriman. Disebut wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika kalian semua para siswa ini mengatakan saya adalah orang-orang yang beriman, Pak. Orang-orang iman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada malaikat Allah. Jadi ketika kalian mengatakan orang yang beriman, mengatakan orang-orang Islam, maka kalian harus melaksanakan. Ketika wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu yang kedua, kabur maqtan, itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalian jangan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian kerjakan. Artinya kalian ketika jujur, maka kalian harus jujur mengatakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan atau diterapkan. Terus juga ada yang namanya dengan bentuk jujur, dengan bentuk-bentuk kejujuran kalian, ya. Yang pertama jujur dalam perkataan, itu ya, yang tadi ada yang sudah sampaikan tadi di atas. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan, jujur. Terus yang kedua jujur dalam perbuatan kalian. Jadi ketika kalian berbicara sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Ketika kalian melakukan sesuatu, maka harus jujur dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Seperti kalian mengerjakan tugas, itu memang perbuatan. Terus ada juga ketika kalian melakukan ini semua, jujur semua yang dilakukan oleh kalian, juga ada yang namanya hikmah terhadap kita sendiri pada anak-anakku sekalian. Apa hikmahnya? Jadi ketika kalian semua ini melakukan sifat jujur, ya, melakukan sikap jujur, melakukan perbuatan yang jujur, melakukan janji yang pas atau janji yang tidak pernah dibohongi, maka ketika kalian jujur dengan sepenuhnya, tidak pernah bohong, maka yang pertama, hikmah yang pertama itu adalah bernilai ibadah itu bernilai ibadah ketika kalian semua melakukan sebuah kejujuran. Itu yang pertama, mendidikan, jadi itu menilai ibadah. Yang kedua, ketika kalian jujur, maka mendatangkan yang namanya pahala. Itu perlu diingat. Jadi tidak usah khawatir untuk mendapatkan, ketika kalian kayak beribadah untuk mendapatkan pahala, maka ketika kalian berbicara harus jujur dan menepati janji. Jadi yang pertama adalah hikmah jujur ini. Kalau kalian jujur maka mendatangkan pahala kepada diri kalian. Cuma kalian tidak merasakan. Makanya kalian harus jujur dari sekarang, paham? Nah, oke. Ya harus jujur. Terus yang ketiga, memberikan
yang namanya ketenangan batin. Jadi kalian semua ini, para siswa, para anakku sekalian jujur menepati janji, maka mendatangkan yang namanya atau memberikan ketenangan batin, tenang, hidupnya tenang. Karena apa? Ketika orang jujur itu pasti tidak akan pernah mengalami masalah. Tapi kalau orang tidak jujur, baik itu dari perkataan atau perbuatan, maka yang nomor 3 di sini, ya, yang nomor 3 ini tidak akan memberikan yang namanya ketenangan pada batin kalian kalau kalian ini tidak pernah jujur, tidak pernah menepati janji. Coba kalian bayangkan ketika melihat orang yang tidak pernah jujur, kayak apa hidupnya? Kayak apa itu? Coba kalian perhatikan. Ketika orang tidak jujur, itu perkataan atau perbuatan. Tentunya ketika seseorang melakukan sesuatu, itu perbuatan, misalkan pernah mengambil punya orang, atau mengambil, artinya bukan mengambil, apa namanya itu, orang nitip, nah, perbuatan orang nitip barang, misalkan nitip mangga 15, disuruh kasihkan kepada si A atau dikasihkan kepada si Fulan. Maka orang yang dititipkan si A yang dititipkan disuruh kasihkan ke si B atau si A di sini ketika dikasih, ya saya nitip 15 mangga, kasihkan ke yang B. Nah, ketika yang B nyampe 10, hidup yang A ini pasti tidak akan tenang. Karena apa? Pasti dia akan berapa mangga yang nyampe si B? 10. Pokok 10. Nah, berarti tak tenang ya sudah yang A. Makanya kalian jangan seperti ini. Ya harus dijaga. Kalau memang ngasih nitipkan 10, maka kasihkan 10. Kalau dikasih sama orang yang si B, maka tidak apa-apa diambil. Kalau dikasih. Kalau tidak dikasih, ya harus bersabar. Kalian harus berterima kasih. Ya tidak apa-apa. Jangan, pokoknya intinya kalian jangan mengambil, jangan pernah mengurangi barang yang sudah dititipkan, apalagi perbuatan dan sebagainya, itu harus juga. Karena apa? Supaya batin kalian tenang, para anak-anakku sekalian, tenang, batin kalian tenang, hidup kalian tenang. Juga yang keempat di sini, memiliki keberanian yang tinggi. Jelas. Nomor 4 ini sudah jelas. Ketika kalian jujur, ketika kalian menepati janji kepada seseorang, baik itu orang negeri, baik itu orang tua, kepada guru dan orang yang lainnya. Ketika kalian jujur menepati janji, maka memiliki keberanian yang tinggi. Siapa yang bilang seperti itu, nah, bahwasanya saya sudah melakukan perbuatan yang sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh seseorang A dan untuk dikasihkan ke si B ini. Jadi berani, dia walaupun dituduh sembarang tidak takut, berani tetap, ya, karena tidak pernah mengalami, tidak pernah berbuat bohong dan tidak pernah mengingkari janji gitu. Terus jujur. Terus yang kelima, mendapatkan kepercayaan yang besar. Jadi orang sudah itu hikmahnya. Ketika orang itu melakukan kejujuran, maka hikmahnya itu luar biasa. Jadi mendapatkan kepercayaan yang besar, baik itu dari pimpinan, baik itu dari orang tua, baik itu dari guru, baik itu dari yang lainnya. Paham? Iya, seperti itu. Makanya kalian semua, para anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini juga dan seterusnya. Jadi yang mulai belakang seandainya tidak baik, maka untuk ke depan ini itu tambah baik. Itu harapan saya. Terus yang keenam ini,
Yang keenam, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan. Itu jelas Bapak Ibu sekalian. Para anak-anakku sekalian, sangat jelas sekali. Terus yang ketujuh, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Jadi ketika kalian jujur menepati janji, maka memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Jadi kalian semua ketika berbangsa tenang, kokoh dan sebagainya. Jadi hikmahnya, jadi hikmah ketika kalian jujur, maka itu ada 7, ya. Ada 7 hikmah yang ada pada diri kalian. Jadi 7 ini itu memberikan nilai ibadah, mendatangkan pahala. Hikmahnya itu memberikan ketenangan batin, memiliki keberanian yang tinggi, mendapatkan kepercayaan yang besar, menegakkan norma. Yang keenam ini menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan. Sedangkan yang ketujuh itu memperoleh proses kebangsaan dan bernegara. Jadi kalian harus kita pahami. Juga ada yang namanya implementasi jujur di sekolah dan di rumah dan di masyarakat. Ini mencakup lingkungan sekolah. Ini adalah implementasi jujur di sekolah dan rumah dan masyarakat. Jadi kalian semua harus bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah dan di masyarakat, para anak sekalian. Terus yang pertama, ketika kalian para anak sekalian, para siswa ini ada di lingkungan sekolah, ya, ketika ada di lingkungan sekolah, contoh sederhana ini dengan tidak menyontek ketika ujian yang sudah saya sampaikan tadi di atas, ketika ibu guru itu memberikan tugas, ketika memberikan peringatan kepada anak-anakku sekalian semua, kepada para siswa ini, ketika disuruh tidak menyontek, maka kalian semua jangan menyontek, harus menggunakan dengan apa yang ada pada pikiran kalian sendiri. Terus yang kedua, implementasi yang kedua ini, para anak-anakku sekalian, ketika kalian semua ada di rumah atau berada di pondok. Jadi ketika kalian berada di rumah, maka contoh sederhana, ya, jadi contoh sederhana di sini dengan pulang, ya, dengan kalian pulang tepat waktu ketika izin keluar rumah, itu ketika kalian berada di rumah. Kenapa? Ketika melihat fenomena pada saat sekarang ini kan kebanyakan para siswa, ya, para siswa atau para anak-anak ibu semua, para kalian semua ketika berada di rumah, maka ketika berizin atau ketika pulang, ketika keluar dari rumah izin kepada orang tua, maka kalian harus juga sesuai dengan apa yang sudah diizinkan oleh orang tua. Misalkan kalian ketika diizin pulangnya tepat waktu. Jadi kalau kalian izin di saat keluar rumah, misalkan saya berangkat jam 7, saya mau pulang jam 10. Jadi kalian harus sesuai, ya, harus jujur, harus menepati janjinya kalian itu kepada orang tua. Jadi ketika kalian ada di rumah, itu harus kalian dijaga, harus kalian menanamkan sikap-sikap sikap-sikap teladan Rasulullah itu sendiri. Terus yang ketiga, sini di lingkungan masyarakat. Ya, ini sangat penting para anak sekalian. Jadi di lingkungan masyarakat ini sangat penting sekali. Contohnya apa? Contoh sederhana ini yang sudah ada di proyektor depan. Jadi contoh sederhana di sini, di lingkungan masyarakat itu dengan kalian jujur mengelola keuangan organisasi seperti karang tuna atau iuran rutin RW. Jadi kalau di lingkungan masyarakat ini
ketika kalian nanti menjadi seorang pimpinan, ketika kalian anak-anakku ini menjadi pimpinan nantinya, menjadi seorang desa, perangkat desa, menjadi RT, menjadi RW, maka kalian di sini harus jujur, ya, baik itu dalam pengelolaan, baik itu dalam berorganisasi. Jadi mungkin ini para anak-anakku sekalian, pembelajaran yang sudah dibahas dari tadi, yaitu terkait bab jujur dan menepati janji kalian. Jadi harus betul-betul menjadi salah satu ajuan untuk bagaimana kalian menjadi seseorang atau menjadi orang Islam yang benar-benar Islam, mengikuti atau menjadikan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kehidupan kalian lebih baik. Jadi para anak sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti di minggu depan kita akan membahas yang namanya kalian semua berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini untuk pembahasan untuk minggu depan. Jadi yang sekarang di sini yang sudah dibahas tadi, jujur dan menepati janji, kalian harus betul-betul semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang berguna bagi bangsa dan negara, sehingga bisa kalian menjadi orang yang benar-benar jujur dan menepati janji. Jadi harapan saya kalian menjadi orang yang terbaik untuk masa depan, dan nanti untuk depan minggu depan ini kita akan membahas terkait berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Karena ini sudah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin langsung dari ketua kelas Al-Adini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, karena ini sudah selesai materi, kita semangat untuk SMP Nurul Yakin. Wassalamualaikum, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.